Yang dicari apa Mas gitu, wakilnya gitu. Yang kayak apa gitu. Yang Ya dicari. pertama tentu yang sevisi lah ya. Jadi yang penting tuh kita peka Mas Yuda. Iya, Oh iya, iya. iya. Jadi sebelum dikomplain oleh masyarakat nih, ada jalan rusak. Misalkan kita lihat nih jalannya jalan provinsi apa jalan nasional nih. Kalau jalan nasional ya kita segera komunikasi dengan PU. Kalau ibu saya itu bercita-cita ingin anaknya itu menjadi seorang mubalik seperti Zainuddin MZ. Oh. Sebelum ke program Mas, kita mungkin ada yang diungkit dulu. Mas Dhani ini kan orang pertama nih yang dapat rekom nih dari partai Mas. Mungkin ada yang bisa diceritain bagaimana tuh bisa, orang kan sekarang lagi berbondong-bondong Orang lagi tebar berjuang pesona kan. meningkatkan elektabilitas. Iya, lagi tebar pesona gitu. Tiba-tiba Iya ini kan? udah ada yang dapetin. Iya. Gimana ceritanya tuh Mas? Ya, Apa yang dilakukan gitu? ya kalau saya sih memahaminya ini ya ya lebih kepada apa ya, mungkin sesuatu yang patut saya syukuri ya. Mungkin berangkat dari sebuah hubungan baik mungkin dengan ketua umum gitu. Terus kemudian yang kedua, saya juga mengabdi di partai sudah cukup Ya, lama. seperti cerita itu udah lama sekali. Jadi ketua menganggap ya Dhani adalah militan PAN yang sudah tidak lagi perlu dipertanyakan kan begitu ya. Yang paling penting saya punya kesungguhan, punya niat baik, ya ayo didukung. Siap. Jadi segala sesuatunya Pasti kan sangat ada diduga-duga omongan, gitu. ada omongan itu kan, ada omongan saya memang mau nyalon, gitu pasti kan begitu kan. Atau memang ada pendaftaran atau bagaimana gitu. Iya. Jadi sepekan yang lalu ketua umum itu kan mengadakan Zoom meeting dengan kita. Satu di antaranya adalah membahas terkait dengan persiapan pilkada se-Indonesia. Dari situ kemudian kita membentuk namanya tim pilkada Kota Cirebon yang diisi oleh 9 orang, maka kita menyebutnya dengan tim 9. Nah, di tim 9 itu mengadakan rapat internal tim. Termasuk saya juga hadir waktu itu. Di tim 9 itu muncul 2 pendapat. Apakah kita akan mengadakan pendaftaran secara terbuka? Ya penjaringan gitu ya. Atau membuka penjaringan? Atau ya sudahlah kita akan melanjutkan dari hasil keputusan rapat kerja daerah Kota Cirebon. Oh, yang sebelumnya sudah. Yang sebelumnya sudah ada ya memandatkan kepada saya untuk maju di pilkada Kota Cirebon. Nah kemudian ya berjalan waktu kita mau mempersiapkan, karena biarpun bagaimana kan tetap saya harus daftar kan begitu. Iya. Nah akhirnya di perjalanan bangunan komunikasi antara partai politik juga dilakukan, karena pada saat pilkada itu satu di antara perintah ketum itu pertama adalah membentuk tim pilkada tingkat daerah, tingkat wilayah. Terus kemudian juga membuka pendaftaran. Berikutnya adalah melakukan komunikasi politik tuh dengan koalisi Indonesia Maju lah. Berarti ini dilanjutkan di Kota Cirebon. Ya, arahan dan harapan ketum, dan ternyata di partai lain juga sama, termasuk di Golkar gitu. Begitu juga dengan Gerindra. Mungkin pos-pos sudah janjian. Mungkin sudah ada pembicaraan mungkin ya. Akhirnya kita menindaklanjuti itu. Nah, sekali waktu saya dengan tim medsos saya tuh ya di rumah itu dengan istri diskusi, ayo kita bikin baligo nih, karena baligo ucapan mohon maaf lahir batin ini harus segera di-update dong, karena Lebaran sudah harus bulan Syawal kan sudah harus mau berakhir kan. Akhirnya kita bikin materi baligo. Saya sampaikan ke ketua umum gitu. Ya kan, saya menyampaikan gambar-gambar baligo, terus kemudian saya melaporkan hasil komunikasi politik saya dengan beberapa teman mitra koalisi. Terus kemudian akhirnya ketum telepon saya, termasuk ketua tim pilkada telepon saya, mempertanyakan kesungguhan. Beneran enggak gitu ya. Serius dan lu maju gitu. Sementara banyak orang mempertimbangkan untuk maju dan tidak maju ini kan terutama para
calon anggota DPRD terpilih tuh. Ya, karena harus mundur kan. Karena harus mundur kan. Akhirnya saya bilang, insya Allah saya nyatakan siap lahir batin gitu. Nah, saya tidak menduga kalau kemudian muncul tawaran, ya kapan rekom diambil gitu. Saya bilang, loh ini proses baru mau mulai. Nah ini untuk kepentingan percepatan lah, biar kamu cepat bekerja. Gitu. Akhirnya saya datang ke. Itu kemarin berarti? Ya kemarin persis. Saya dari Cirebon itu. Sebelum semifinal timnas lah gitu iya, ya. Saya itu dari jam 11. Karena saya dijanjikan itu kan ketemu jam 3 gitu. Iya. Di rumah ketua tim Pilkada, karena saya ingin ngejar bisa nonton bareng bareng dengan ini. Jadi pikir saya tuh kalau jam 3 jam 4 selesai saya bisa pulang terus bisa gabung dengan teman-teman di Cirebon nobar timnas. Tapi ternyata sampai di sana ya tidak banyak pembicaraan, saya diminta langsung menghadap ke ketua umum. Ketum. Saya ketemu ketum, habis sholat maghrib, ngobrol, tidak banyak pertanyaan sih, cuman sekedar nanya kesiapan. Setelah itu saya diminta foto KTP. Foto KTP akhirnya dikirim ke DPP. Setelah itu keluar rekom. Jadi biasa, ya saya menyebutnya ya mudah-mudahan ini rezeki anak soleh ya. Rezeki anak Kalau soleh. Orang lain kan Saya lagi. menyebutnya ini ya rekom wayar jukumin haitsu la yahtasib. Orang lain lagi berebut gitu, ada yang sikut-sikutan. Ya saya merasa bahwa ini bagian daripada hikmah dari silaturahim. Karena saya kan silaturahim dengan ketum, alhamdulillah, komunikasi, koordinasi ya. Dengan ketum, dengan tim pilkada, dengan ketua DPW, sekretaris DPW dan rekan-rekan DPD. Ya semuanya berangkat dari kemudahan ini berangkat dari ya silaturahmi lah, kekuatan silaturahmi. Mas, ini pertanyaan saya agak normatif sih ya, tapi mau dijawab normatif boleh, mau buka-bukaan juga boleh. Ini kan udah jadi nih rekomendasi udah dapat nih gitu. Berarti kan PR berikutnya nyari wakil kan, seperti yang saya baca di surat rekomendasi juga kan salah satu isinya mengamanatkan untuk segera mencari wakil gitu. Yang dicari apa Mas gitu? Wakilnya nih gitu. Yang kayak apa gitu yang ya dicari. Pertama tentu yang sevisi lah ya. Iya, karena saya juga nanti pada saat menentukan wakil ini kan ingin mencoba mendiskusikan terkait dengan gagasan-gagasan yang punya spirit keagamaan. Jadi keagamaan itu bukan berarti Islam ya. Ya karena Cirebon itu kan Carubanagari. Gitu. Betul. Jadi yang dimaksud dengan religius ini yang perlu saya jelaskan. Tidak bicara soal agama Islam, tapi juga non Muslim juga. Iya. Jadi saya jujur ya, saya termasuk orang yang sangat plural ya. Saya bergaul dengan siapapun. Ya. Dengan teman-teman di Kelenteng juga saya bergaul, dengan teman-teman non Muslim juga saya bergaul. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang sekterian, artinya bicara religius itu kemudian bicara satu agama, tapi tidak. Itu yang pertama. Jadi saya ingin punya wakil ya yang toleran gitu. Jadi memahami religius itu ya religius yang toleran gitu. Ya. Itu yang pertama. Ada tipe tertentu nggak, misalnya preferensi khusus, misalnya usia harus gini? Kan Mas Dhani kan kita lihatnya kan mewakili anak muda lah gitu di Cirebon, dan pasti Mas usianya. Tapi hampir 50 tahun loh ini saya tuh. Nggak masalah. Kalau di survei kita kemarin, survei kita kemarin tuh ada 3 golongan Mas yang kita survei itu. Masyarakat tuh menginginkan wali kota usia berapa? Ada dari 25 sampai 45, 45 sampai 55, 55 sampai ke atas lah gitu. Dan tertinggi itu saya lupa angkanya berapa, tapi tertinggi itu di rentang usia 45 ke sekitar 55. Ya berarti saya di dalamnya dong kalau gitu. Ya betul, ya maksudnya artinya kalau dari survei ini udah masuk, makanya tinggal wakilnya nih nyarinya yang kayak apa gitu. Yang paling penting itu pertama satu visi ya. Terus kemudian yang kedua. Kalau anak sekarang kan ngomongnya satu frekuensi lah. Satu frekuensi lah kalau bahasa sekarang ya. Satu frekuensi, punya spirit yang sama, memajukan kota Cirebon, masyarakat kota Cirebon. Terus kemudian yang berikutnya yang saling menopang gitu. Ya. Nopang dari sisi keterpilihan,
dan kemudian kesiapan. Lahir batinnya kan begitu. Paham ya Mas, lahir batinnya? Paham. Iya, lahir batinnya gitu. Jadi yang saling mendukung lah, saling melengkapi gitu kan di dalam rangka baik pemenangan maupun pada saat penyelenggaraan pemerintahan gitu. Karena saya ingin punya wakil tuh yang bisa secara bersama-sama mengelola pemerintahan ini ya guyub dan rukun lah. Ya. Spiritnya keguyuban, kerukunan. Sudah gitu ada ini nggak kriteria misalnya apakah dia misalnya ASN gitu atau misalnya orang partai juga, pengusaha atau apa gitu. Sudah mengerucut belum ke situ? Nah, belum. Iya, karena memang dari pembicaraan saya dengan partai koalisi juga pada akhirnya pertama memang terkait dengan siapa yang jadi wakilnya itu diputuskan juga oleh mitra koalisi yang lain. Berarti masih terbuka kemungkinan meskipun rekomendasinya wali kota tapi terbuka kemungkinan ya misalnya nanti jadi wakil gitu atau seperti apa Mas? Ya fokus saya tetap wali kota. Ya berarti kan kalau berikutnya tinggal nanti bagaimana pendapat dari mitra koalisi yang lain. Berarti ini masih akan ngobrol lagi kan karena komunikasi kemarin kan belum. Karena PAN kan tidak bisa mengusung sendirian. Betul. Jadi tapi saya optimis lah, mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa kolaboratif dengan saya gitu ya, karena dari penjajakan yang kemarin sih saya melihat bahwa teman-teman partai itu cukup terbuka. Yang paling penting sih elektabilitasnya bagus ya, terus kemudian kesiapan untuk bertanggung jawab memenangkannya juga ada. Iya. Karena kan itu sebenarnya poinnya gitu. Mas, boleh nggak saya pertanyaan ini merespon komennya netizen. Jadi tadi pagi kan kita post nih beritanya Mas Dhani dapat rekom gitu. Nah, ternyata kan agak lumayan banyak sih yang komen tuh terkait itu. Ya sebenarnya sih mereka tidak mengkomen terkait rekomnya ya, tapi mereka udah langsung ekspektasinya tuh apa yang akan dilakukan untuk Kota Cirebon misalnya. Tadi kan udah dijawab nih. Nah, ada salah satu ini sih lebih ke keluhan. Adalah soal jalan rusak gitu. Infrastruktur berarti kan gitu. Nah, pandangan Mas Dhani tuh terkait itu bagaimana Mas? Ya satu di antara program yang tentu menjadi prioritas itu adalah dalam rangka tadi ya. Memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Maka untuk menjawab tadi itu adalah bagaimana kemudian ikhtiar kita adalah mengintensifikasi dan mengekstremisasi pendapatan daerah kita. Kalau kita hanya mengandalkan pendapatan asli daerah kita untuk menjawab terkait dengan, mohon maaf, jalan rusak dan lain sebagainya, ya tidak bisa dipenuhi. Makanya dengan anggaran 1,6 miliar ini, ya kita cenderung hanya bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas yang sifatnya pemeliharaan, perbaikan-perbaikan jalan yang di dalam perkampungan. Sementara jalan-jalan besar, nah, terus berkaitan dengan keluhan jalan rusak, kita juga kan belum tahu jalan mana nih yang rusak. Apakah jalan provinsi, sebenarnya jalan nasional? Sehingga kalau kita misalkan ternyata yang jadi keluhan adalah jalan nasional, maka siapapun kepala daerahnya ya harus mengkomunikasikan. Kita harus mampu menjadi artikulator aspirasi masyarakat kepada siapa? Kepada pemerintah pusat. Iya, ketika ternyata yang jalan ini, yang rusak ini jalan provinsi, ya kita harus mampu menjadi artikulator, menjadi komunikator terhadap segala keresahan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi. Gitu. Karena ini kan berkaitan dengan masalah kewenangan. Tapi kalau yang dikeluhkan itu jalan-jalan daerah, ya tentu seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ikhtiar komunikasi politik dengan pemerintah pusat, bagaimana supaya dana transfer kita itu tidak mengandalkan kepada anggaran-anggaran reguler yang biasa kita terima, misalkan dana alokasi khusus, ya, kemudian dana insentif daerah, dana transfer dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi. Ya kalau mau besar, ya harus komunikasi. Kalau kita hanya menunggu program dari pemerintah, misalkan yang sifatnya reguler, ya saya kira
tidak dapat yang bisa kita lakukan secara maksimal Ya, untuk daerah ini. nggak bisa banyak berbuat ya Pak. Iya, jadi intinya kepala daerah besok harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah Daerah. provinsi. Ya provinsi. Iya. Untuk apa? Untuk menjawab tadi. Oh iya, ketika ternyata nih ada jalan rusak, ternyata jalan nasional. Kalau masyarakat kan nggak mau tahu. Adanya di wilayah administrasi Kota Cirebon, mau itu jalan rusak, jalan nasional, jalan provinsi, maksudnya pokoknya Ya, wali kota harus bertanggung jawab. Iya. Iya. Dan itu saya sadari. Maka caranya apa? Ya caranya satu di antaranya pertama, ya mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat, pemerintah. Kita tuh harus rajin-rajin lah bikin proposal pengajuan kepada pemerintah. Jadi yang penting tuh kita peka Mas Yuda. Iya. Jadi sebelum dikomplain oleh masyarakat nih, ada jalan rusak. Misalkan kita lihat nih jalannya jalan provinsi apa jalan nasional nih. Kalau jalan nasional ya kita segera komunikasi dengan PU. Nah kalau hanya sekedar perbaikan pemeliharaan ya insya Allah lah. Melalui APBD juga kita bisa, kan kita punya program pemeliharaan rutin tuh. Daripada menimbulkan bahaya menunggu program dari pusat misalkan belum kunjung turun ya. Sementara untuk menghindari Bisa ditambal-tambal gitu. ya bisa tambal-tambal. Tapi kalau untuk membangun, memperbaiki dengan anggaran biaya besar, ya strategi pertama adalah berusul kepada pemerintah pusat. Berikutnya ya membangun komunikasi dengan elit-elit pemerintah, ada DPR RI, DPRD provinsi, yang mereka juga kan dipilih oleh masyarakat Kota Cirebon. Jadi harus juga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Cirebon. Dan saya yakin sih teman-teman senior di DPR RI maupun DPRD provinsi pastinya welcome lah sepanjang untuk kepentingan rakyat Kota Cirebon. Yang penting komunikasi. Iya, betul. Mas ini saya pertanyaan terakhir nih buat Mas Dani. Seberapa optimis Mas? Mas Dani maju di pilkada tuh persentase lah gitu sekarang. Saya 100% optimis. 100%. Ya, tugas kita kan luar biasa. Ikhtiar, selebihnya kembalikan kepada Yang Maha Kuasa gitu. Kan gitu. Sebagaimana sama-sama kita ketahui pada akhirnya kan kekuasaan itu kan yang memberikan kan yang di atas. Walaupun secara syariat kepala daerah dipilih oleh masyarakat. Gitu. Tapi kalau kembali kepada Al-Imran 26, ya qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Luar biasa. Kan begitu. Ya kan? Allah itu adalah raja dari segala raja. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi tugas kita manusia ya hanya pertama berjuang dan berdoa. Memohon kepada Allah, kita hadirkan Allah di dalam perjuangan ini. Insya Allah mudah-mudahan. Karena apa? Karena menghadapi perjuangan ini nggak cukup hanya sekedar dengan kekuatan akal pikiran kita, kerja keras kita. Karena apa? Karena Allah sudah mendeklirkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu tetap Allah yang menentukan. Seberapa kuat, seberapa keras kita berjuang. Tapi maka yang saya kejar hari ini ya satu di antaranya adalah ridha Allah. Karena sedianya kalau kekuasaan ini, kepemimpinan ini bisa kita raih ya dengan melibatkan Allah yang mudah-mudahan kita akan diberikan kemudahan, keberkahan. Kenapa saya menempatkan kalimat religius itu, spirit religius itu di awal? Karena saya ingin menghadirkan rahmat dan keberkahan di muka kota Cirebon. Religius, maju, dan sejahtera. Jadi saya ingin berangkat dari spirit bagaimana apa ini remaja berarti ya singkatannya? Remaja. Oh, luar biasa. Jadi kenapa saya ingin mendorong spirit religius? Kenapa? Karena saya pernah hadir dalam satu taklim menyampaikan bahwa kesuksesan seseorang itu 20% ditentukan oleh kekuatan akal dan pikiran. 80% lainnya adalah kekuatan spiritual. Nah kita bisa membayangkan ya kalau umat Islam di kota Cirebon, ya kan, semuanya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan spiritualitas yang baik. Begitu juga orang Kristen, orang Hindu, Buddha memiliki kekuatan spiritualitas yang baik. Ya insya Allah gitu, bahwa kesejahteraan itu tidak akan diraih ya tanpa harus dengan
kerja lelah payah gitu. Iya. Karena apa? Karena Tuhan, masing-masing Tuhan hadir di antara kita gitu. Begitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Katanya kan begitu katanya. Iya. Apa namanya itu keterangannya itu kan ya. Jadi yang paling penting wa may yattaqillah, kata Allah itu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Yang penting kita sih tugasnya setelah ikhtiar tawakal, Allah pasti akan cukupkan segala kebutuhan. Betul. Amin gitu. Oke. Jadi itu yang membuat kenapa saya perlu menghadirkan kekuatan spiritualitas. Saya itu merindukan sekali kalau Cirebon besok menjadi kota yang sangat guyup, rukun, kemudian juga toleransi beragamanya juga baik. Gitu. Orang-orang Kristennya taat dengan kekristenannya, Hindu Budanya itu taat dengan Hindu Budanya, orang Islamnya juga sama. Insya Allah nanti Cirebon Cirebon akan menjadi kota yang tidak hanya saja maju tapi juga memang sejahtera. Luar biasa. Ini tadi kita banyak cerita nih Mas Dhani dari mulai lahir di Bandung, besar di Cirebon, masuk politik. Saya nggak menyangka ternyata dari mulai SD itu sudah di MI ya, MI, MTS, MA, tapi kuliah fakultas. Saya juga pernah pesantren Mas. Pernah pesantren, cuman tidak selesai. Mungkin 2 tahun lah. Pas di mana Mas? Di daerah Ciamis. Saya itu dulu pernah punya cita-cita ingin jadi qori sebenarnya. Karena waktu itu, jadi saya dengan ibu saya itu punya cita-cita yang berbeda. Kalau saya itu dulu pengen cita-cita jadi qori, karena dulu ada qori terkenal namanya Muammar kan, ZA itu. Kalau ibu saya itu bercita-cita ingin anaknya itu menjadi seorang mubalik seperti Zainuddin MZ. Rupanya kedua cita-cita itu pupus lah. Ketika saya memilih fakultas hukum sebagai tempat saya menimba ilmu gitu. Iya. Tapi dari keduanya itu sebenarnya profesi yang sama-sama bukan mengeluarkan tenaga gitu, mengeluarkan suara. Oke. Mas Dhani, makasih nih udah hadir di Radar Cirebon. Kayaknya nanti kita perlu sambung lagi berikutnya nih, kan pasti akan ada update ya, namanya pastinya, proses kan, akan ada pertemuan, nanti ada sesuatu yang baru gitu. Mungkin juga nanti kita bisa lebih detail ngomongin program-programnya Mas Dhani. Tadi kan cuman baru disebutin baru Bima, terus masih banyak sekali. Iya, makanya nanti ada kita Bima, bisa Keraton, coba banyak lah pokoknya. Bisa kita termasuk dalami juga penataan dan pemberdayaan PKL. Betul, itu sangat menarik nih. Belum lagi yang sekarang lagi kekinian ya, sport tourism misalnya untuk meningkatkan pariwisata di Kota Cirebon gitu. Bahkan saya itu kemarin juga sempat saya ada diskusi dengan beberapa teman-teman milenial yang pengen ngangkat dalam waktu dekat ini pengen ngangkat program tentang Cirebon membatik gitu. Nanti kita belum dapat tempatnya di mana gitu. Tapi saya ingin ini juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan melibatkan banyak pihak ya. Siap, mantap. Mudah-mudahan nanti Radar Cirebon bisa menjadi mitra terbaik lah. Ayo. Mempublish beberapa program-program yang insya Allah. Siap, mantap. Oke, Mas Dhani, mungkin pemirsa kita cukupkan dulu podcast kali ini. Nanti kita akan sambung lagi karena obrolannya menarik nih. Kita dari masa lalu sampai sesuatu yang ingin digapai di masa depan ya. Amin. Kalau beliau tadi mencalonkan diri sebagai calon wali kota Cirebon. Terima kasih sudah bergabung. Kita jumpa lagi di edisi yang akan datang. Terima kasih.